Ini ya Tuhan, mari Engkau berikan kekuatan kepada anakmu, hikmat kebijaksanaan akan meripat ya Tuhan, untuk membicarakan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau inginkan anakmu sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Anakmu tahu betapa terbatasnya kemampuan, pengetahuan, tapi anakmu percaya punyai Tuhan yang tidak ada batas. Amin. Punyai Tuhan yang tidak ada telawan kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Bapa. Biar Engkau berbicara ya Tuhan, anakmu pun tak tahu apa yang mau diutarakan. Berbicara Engkau ya Tuhan, apa yang perlu anakmu utarakan pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Berikan telinga kami ya Tuhan, sebagai telinga murid, telinga seorang hamba ya Tuhan, yang mahu mendengar dan mahu memperhatikan apa firman-Mu katakan sebenarnya. Biar ya Tuhan, kami bukan hanya pendengar Tuhan, tapi apa yang Kau kehendaki, apa yang amat Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, yaitu melakukan firman-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Ya sebenarnya macam doa saya tadi, saya pun tidak tahu apa yang nak disampaikan. Tetapi seperti macam saya selalu buatkan dengan Bapak Roni, kalau kita ini dalam Yesus, dalam Kristus, kita sudah mengenali siapa Yesus, sudah mengenali siapa Bapak kita, tak perlukan preparation sebenarnya. Walaupun dalam air sekalipun, ya walaupun atas bukit sekalipun, apatah lagi dalam keadaan yang indah suasana sebegini yang diciptakan Tuhan untuk kita. Saya rasa saya bawa yang simple, sangat simple sangat, yaitu doa. Ya. Pertanyaannya, apakah kita seorang Kristen perlu berdoa? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kalikah kita seorang Kristen perlu berdoa? Dan yang ketiga, apakah jawaban doa seorang Kristen dijawab ataupun tidak? Ya. Sini secara santai-santai saja, biar kita macam membawa firman ini seolah-olah kita berbicara di kedai mamak semalam. Iya, biar segala semuanya bukan dilakukan dalam keadaan yang formal. Biar kita lakukan dalam keadaan yang amat bebas. Iya. Itu kita sebagai seorang Kristen, doa adalah merupakan senjata yang paling unggul dalam kehidupan kita. Sesuatu yang perlu sangat amat kita ketahui, yaitu berdoa. Kadang-kadang kita kalau disuruh berdoa, saya tak tahu, saya takut berdoa. Suruh berdoa, saya tak tahu, saya belum buat preparation. Sebenarnya doa ini tak perlukan banyak pengorbanan sebenarnya. Ibarat kita berbicara kepada Bapa, berbicara kepada sahabat kita, berbicara kepada orang sekeliling kita, itu ibaratnya doa. Karena doa ini bahkan ada yang dalam firman mengatakan doa itu apa itu? Sejauh doa, apa itu? Apa saja itu? Baru ini? Apa nama itu? Apa itu hubungan kita dengan Tuhan itu terlampau dekat. So, kita menyatakan kita macam kita dengan ayah kita, macam kita dengan ibu kita. Bila kita mau minta sesuatu, kita mohon padanya, kita beritahu padanya, itu merupakan doa kita kepada Tuhan. Contohnya pada kita yang kita mau memulakan perjalanan kita tadi, apa yang kita lakukan? Doa. Itu maksudnya doa ini dalam seorang Kristen ini tak boleh ditinggalkan, ya. Dan soalan kedua tadi, berapa kalikah kita berdoa? Jumlahnya bukan 5 kali, bukan sekali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, malahan bukan 100 kali. Bila masalah saja. Kadang-kadang saya perut, sakit perut. Saya masuk tandas, saya berdoa dalam tandas. Saya tak kira. Sebab kita ini dalam Kristen ini tidak ada tempat untuk kita. Ya, di mana-mana saja kita boleh berdoa. Dan cuma yang pentingnya bila kita berdoa ini dengan keyakinan, kekuatan, malahan ada firman Tuhan yang menyatakan doa orang benar bila diyakinkan, didoakan dengan yakin, sungguh besar kuasanya. Itu menunjukkan kita betapa kita mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Bapa, di mana kita pasti doa kita itu akan terjawab karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Bapa.
Dia sudah tahu kebenaran kita, kita sudah tahu benarnya kita di hadapan Tuhan. Dengan maka itu kita minta kepada Bapak, jangan boleh tidak, bagi kita tidak. Itu soal berdoa. Nah, yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Roni, yang Bapak saya itu yang apa itu abang kepada Bapak mentua saya tuh, dia buta tahu, dia tua. Bapak mari sini cakap saya masa itu balik ke rumah panjang tahu. Dia buta, lama sudah buta. Mau melihat tak? Mau. Mari saya doakan. Saya doakan. Bla 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 bla. Mula kita 3 tahu dah. Ada melihat Bapak? Tak ada Bapak. Ada Pak. Sekali lagi kita berdoa. Doakan sama. Yang kedua itu istri saya tidak mau ikut sana, mungkin tak boleh. Mungkin dia cakap macam itulah. Itu jangan kita jangan kita memikirkan boleh sembuh ke tidak, boleh terjadi ke tidak apa yang saya minta. Jangan pikirkan itu, karena Tuhan sendiri yang berkata imanmu yang menyembuhkan kamu. Walaupun saya bertumbuh dalam iman, besar pengharapan saya dalam iman, dalam Kristus, tapi iman saya kurang. Dan Ibu Shirley mendoakan saya. Di samping dia mendoakan saya, iman saya sendiri menerima apa yang dia doakan. Tak boleh lah Ibu Shirley, kamu sia-sia saja lah. Sekiranya iman saya begitu, menerima apa doa dia kepada saya untuk dibawanya kepada Tuhan, tidak akan terjadi. Karena iman saya sendiri yang menjadi benteng kepada doa dia itu. So secara tidak langsung dan langsung doanya itu tidak akan terjadi. Sebab iman saya sendiri yang membuatkannya tidak terjadi. Tetapi sekiranya seseorang itu belum mengenal Tuhan Yesus, tapi imannya membuatkan dia boleh sembuh karena kekuatan imannya, asalku pegang saja lubangnya, aku akan sembuh. Tidak ramai orang berdoa begini ya. Dia tidak memerlukan kelompok sel macam ini. Dari belakang dia. Kenapa dia dari belakang? Sebab perempuan itu perempuan yang tak sepatutnya menyentuh jubah Yesus. Apatah lagi siapa bangsa perempuan itu, Pak Roni? Yes. Yang tidak perlu, yang tak patut berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena bangsa itu besar sangat dia punya kebiasaan. Tetapi dia mempunyai iman yang tak amat kuat. Asalku jamah, asalku sentuh jubah, aku akan sembuh. Seketika itu, bukan sebulan kemudian, bukan 2 bulan kemudian, bukan 3 bulan kemudian. Seketika itu bermaksud sesaat itu dia disembuhkan. Macam kita sekarang ini, sekiranya kita ada permasalahan, ada pergumulan, jangan bertanya kepada Tuhan, mampukah ini disembuhkan? Jangan. Sebab Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sendiri yang mengerti betapa Tuhan itu yang maha tinggi, agung, raja yang berdaulat. Raja di atas segala raja, malahan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan perkara ini, doa ini telah saya alami sendiri. Sebab tidak berani saya membawakan khotbah doa ini kalau saya tidak pernah mengalami ini. Yaitu doa orang benar, bila didoakan dengan yakin sungguh besar kuasanya. Bapak saya yang telah mau meninggal dunia, yang sudah dibicarakan, ini sudah dibincangkan sama adik-beradik di mana tempat menggorek lubangnya. Itulah saya ceritakan kepada Bapak Roni. Oke, kita dekat sini buat kuburnya. Oke, kita dekat sini buat kuburnya. Semasa itu saya masih di Korea. Abang saya telepon saya. Adik, dia tak panggil nama saya tahu. Semua saya punya kakak, abang tak panggil nama saya. Adik, kita punya bapak sudah mau meninggal. Itu hospital pun tidak mau CPR dia lagi. Sebab nanti kalau di CPR ditekan dadanya boleh retak dia punya tulang. Gitu. Dia ceritakan saya. Tak apa, bagi saya masa. Dengan yakin tahu. Saya tidak ada prasangka. Boleh Tuhan sembuhkan ini. Sudah mau digali kubur ni. Bukan telur di hujung tanduk itu. Telur di hujung sudu ini. Kalau di hujung tanduk mungkin jauh sikit tanduk ini. Kalau di sudu dia sudah pecah dia. Ya, dekat sangat itu. Okay. Tak apa, bagi saya masa saya cakap dengan dia. Saya akan berdoa. Karena kekuatan iman saya itu percaya pada Tuhan. Dan masa itu, maaf saya cerita, saya sungguh amat dekat, amat sangat dekat dengan Tuhan. Karena pada masa itu tidak ada lain hubungan saya dengan orang lain, hanya dengan Tuhan. Habis saya kerja, masak apa semua, makan, ada sikit-sikit gurau, lepas tu saya masuk bilik. Tuhan, bagikan firman-Mu apa yang Kau kehendaki untuk aku pelajari malam hari ini. Buka YouTube Philip Mentopa lah yang saya ikuti. Andainya doa puasa, dia ceritakan doa puasa lah yang saya ikuti. Itu apa itu rutin kehidupan semasa di Korea. Betapa saya dekat sangat dengan Tuhan, bukan macam sekarang ini. Saya pun merasakan amat jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan itu baik, dia akan senantiasa menolong, senantiasa akan membantu, karena tangannya tak kurang panjang untuk menolong kita. Ya, lepas itu saya doa, karena saya mau bapak saya itu sendiri melihat hasil keturunan saya sendiri, yaitu anak saya itu.
Sebab dia mau meninggal, yang ini masih dalam kandungan. Jadi saya mau dia sendiri melihat betapa itu cucunya. Saya minta pada Tuhan, oh Tuhan, berikan nafas kehidupan kepada bapak saya, karena saya mau dia melihat anak saya sendiri lahir. Tak payah lama Tuhan, 1 tahun saya minta. 1 tahun, oke, tidur. Dipendekkan cerita, mungkin dalam selang 3 hari ataupun 1 minggu, bapak saya memang dikeluarkan dari hospital. Tapi dari situ umur anak saya ini masih dalam perut lagi tahu. Sehingga dia dilahirkan, bapak saya sudah mendapat kesempurnaan yang sempurna daripada Tuhan, itu kesembuhan yang sungguh ajaib daripada Tuhan. Lepas itu saya minta 1 tahun saja tahu. Tuhan kabulkan. Itu karena tadi daripada doa. Bila doa itu dengan yakin didoakan, apatah lagi bila kita menjadi orang benar. Sungguh besar kuasanya. Gunung yang tinggi Tuhan katakan boleh dipindahkan. Gunung itu merupakan satu perkara yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Bukan gunung yang fisikal, bukan gunung yang gitu gunung. Mungkin juga boleh, bukan mungkin, memang boleh kalau Tuhan mengizinkan. Tapi gunung yang di situ macam kita punya masalah kita pribadi kita dengan anak istri, masalah kita dengan suami, keluarga, itu yang gunung sebagai masalah. Itu boleh dipindahkan itu. Kalau kita berdoa dengan yakin, penuh yakin, apatah lagi kita benar di mata Tuhan, melakukan kehendak Tuhan menjadi orang yang benar, berpuasa itu untuk menjadi orang yang benar, membaca firman Tuhan siang dan malam seperti kata firman-Nya, itu benar di mata Tuhan, dan berdoa setiap hari itu yang benar di mata Tuhan. Bila kita minta, dia akan memberi. Oke, yang balik kepada cerita saya tadi, bapak saya sudah disembuhkan. Pas kata dipendekkan cerita, kita pun sudah kelewatan nanti lahir anak saya. Sudah mungkin genap dalam 1 tahun. Kita berdoa lagi. Mungkin Ibu Shirley ada masa itu di rumah saya. Berdoa. Semasa dalam pergumulan, semasa dalam doa itu, kelompok saya itu doa itu di bawah pimpinan Reverend Ibrahim masa itu. Tiba-tiba telepon dering. Tereng, bunyi telepon saya angkat. Ibu saya memanggil. Bapak kamu sudah tak ada harapan lagi. Yang kedua kali terjadi tak ada harapan lagi. Okay. Pas kita berdoa, lepas habis kita doa, Pastor, tadi yang telepon itu mak saya. Dia menyatakan bapak saya yang dulu tuh sudah mau meninggal lagi. Boleh tak kita minta extend lagi? belum masih kan, masih pastor lagi. Nah, Pastor Ibrahim cakap, boleh, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak boleh kita minta kepada Tuhan. Kita doa khusus. Oke, doa itu doa. Apa yang saya mau bawakan tadi itu doa. Singkat saja atau DOA. Tapi bila diartikan doa itu sungguh besar kuasanya. Apabila didoakan lagi besar kuasanya. Apatah lagi bila dibawa orang benar, lagi besar kuasanya, lagi kuat impaknya ya. Pas itu kita doa khusus bla 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 habis. Daripada situ bapak saya yang dia lahir tahun berapa dah dia lahir? 2014, kira 2015 lah. Oke, 2015 telepon itu kembali datang. Sebab saya dulu flashback kepada cerita yang perjanjian saya dengan Tuhan dulu, minta 1 tahun saja, pendek saja. Halo, sudah mau habis. Mau ditarik balik itu lesen. Tapi saya minta lagi. Yes Tuhan JPJ, boleh tak? Dipanjangkan lagi. Dia tengok muka lah mungkin. Boleh tak apa. Tak ada Tuhan, tak apa, saya sign lagi. Dia tu selepas ini 2014, kiralah 2015. Daripada 2015, semasa saya bekerja di Singapura sana, 2020. Bapak saya bekerja. Dari 2000 apa tadi? 15. Telah dipanjangkan. Itu betapa besarnya kuasa doa itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apatah lagi kita dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang ini siapa yang ada sakit-sakit datang, mari kita doakan. Ya, siapa? Sakit pinggang, sakit kaki, sakit apa saja, datang. Ya, kita doakan. Ini mana? Oke, Bapak, mari kita doakan. Itu sebagai kita penutup saya punya doa. Oke, mari kita doakan, nanti saya pimpin dalam doa. Ibu ya. Doakan. Esok saya mau jumpa dengan dokter untuk ambil darah semua agar agar apa?